Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muzaki dengan NRP 2230142. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kewarganegaraan di kelas saya, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai pendahuluan, hak dan kewajiban merupakan dua komponen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, negara Indonesia sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yaitu mengatur hak dan kewajiban melalui konstitusi. Jadi, pemahaman yang baik membantu masyarakat menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu hak? Untuk hak yaitu segala sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh seorang warga negara sebagai bagian dari kedudukannya dalam bernegara. Nah, terdapat juga ciri-ciri dari hak ini. Yang pertama yaitu bersifat melekat, terus dilindungi oleh hukum, lalu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, dasar hukum dari hak ini yaitu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10A, yaitu pasal 28A sampai 28J, yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, pasal 27 sampai 34 yaitu tentang hak warga negara Indonesia ini. Selanjutnya, apakah kalian tahu pengertian dari kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, masyarakat, dan sesama. Nah, kewajiban juga memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat melekat, mengikat, yaitu tidak dapat ditawar-tawar, dan pelaksanaannya sering menjadi syarat diperolehnya hak. Nah, kewajiban juga memiliki dasar hukum, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28J, pasal 30, dan pasal 31 ayat 2. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis hak warga negara. Yang pertama adalah hak atas perlindungan hukum, pasal 27 ayat 1, yang berbunyi tentang warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contohnya yaitu bebas dari diskriminasi, proses hukum yang adil. Nah, untuk yang kedua adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu tercantum pada pasal 27 ayat 2, yaitu pemerintah wajib membuka lapangan kerja dan menjamin perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Yang ketiga yaitu hak kebebasan berpendapat, yaitu terdapat pada pasal 28E, yaitu termasuk menyampaikan aspirasi melalui media, demonstrasi, atau karya intelektual. Yang keempat yaitu hak memeluk agama dan beribadah, yaitu terdapat pada pasal 29, yaitu tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Yang kelima adalah hak mendapatkan pendidikan pada pasal 31, yaitu berbunyi dengan negara wajib menjamin pendidikan dasar. Yang keempat adalah hak informasi pada pasal 28F yang berbunyi setiap warga berhak mengetahui informasi publik. Yang ketujuh adalah hak kesehatan, pasal 34 ayat 3, yang berbunyi termasuk pelayanan kesehatan, BPJS, dan puskesmas. Yang ke-8 adalah hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, terdapat pada pasal 28A, yang berbunyi ini adalah hak asasi paling dasar yang wajib dilindungi oleh negara. Nah, jenis-jenis kewajiban warga negara yaitu ada 6. Yang pertama adalah mematuhi hukum dan pemerintahan.
Di pasal 27 ayat 1 yang memiliki contoh, yaitu mentaati lalu lintas, tidak melakukan kriminalitas, dan mematuhi aturan negara. Yang kedua adalah membayar pajak, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu pajak dipakai untuk membiayai pembangunan nasional. Yang ketiga adalah ikut serta dalam pembelaan negara, yaitu tercantum pada pasal 30 melalui TNI atau Polri, terus bela negara, relawan bencana, Siskamling, dan yang lainnya. Yang keempat adalah mengikuti pendidikan dasar pada pasal 31 ayat 2, yaitu orang tua wajib menyekolahkan anaknya. Yang kelima yaitu menghormati hak orang lain. Pasal 28J, hak individu berhenti saat melanggar hak orang lain. Yang keenam atau yang terakhir adalah menjaga ketertiban umum, yaitu contoh tidak merusak fasilitas umum, tidak membuat keributan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat juga hubungan antara hak dan kewajiban. Untuk hak dan kewajiban bersifat saling melengkapi, jadi bukan saling mematikan. Jadi hak seorang itu dibatasi oleh kewajiban orang lain. Nah, pelaksanaannya kewajiban merupakan syarat agar hak dapat berjalan. Sebagai contoh ada, jika masyarakat ingin hak atas lingkungan yang bersih, maka kewajibannya kita sebagai warga negara yaitu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini dua, antara hak dan kewajiban itu saling keterkaitan. Contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, buat yang pertama adalah pelanggaran hak. Yang pertama adalah diskriminasi akses pekerjaan atau pendidikan, itu nggak boleh. 2, persekusi. Yang ketiga, pembatasan informasi secara berlebihan. Yang keempat adalah ketidakadilan hukum. Nah, ada juga pelanggaran kewajiban. Yang pertama, tidak membayar pajak. 2, melanggar lalu lintas. 3, tidak mengikuti pendidikan wajib. 4, merusak lingkungan, dan yang lain-lain. Nah, antara hak dan kewajiban juga terdapat berita-berita tentang hak dan kewajiban ini. Untuk yang pertama adalah berita tentang hak pendidikan. Berita ini tentang pemerintah luncurkan program Indonesia Pintar atau PIP tambahan untuk 2025 sekarang. Nah, isi singkat dari berita ini yaitu untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Jadi pemerintah tuh mau menambah jumlah penerima PIP dan dana KIP kuliah. Ini dilakukan agar anak dari keluarga yang tidak mampu tuh tetap bisa sekolah. Jadi negara ini memenuhi hak dasar pendidikan untuk warganya gitu. Dan masyarakat juga berkewajiban untuk ikut serta dalam pendidikan dasar. Lalu yang kedua adalah berita tentang pelanggaran kewajiban. Nah, untuk ini yaitu judulnya masih banyak pengendara lalu lintas yang ngelanggar. Jadi polisi itu gelar operasi patuh. Nah, isi dari berita ini yaitu dalam satu hari ratusan pengendara ditilang karena tidak memakai helm, melanggar maka tidak memiliki SIM. Nah, di sini kan kita tahu warga belum melaksanakan kewajiban yaitu memenuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan pelanggarannya berdampak pada hak keselamatan pengguna jalan lain. Jadi mengambil hak orang lain gitu kan, nggak boleh. Nah, yang ketiga ada juga berita tentang hak kesehatan yang berjudul BPJS Kesehatan tambah 20 layanan baru pada tahun 2025. Nah, isi singkat dari berita ini yaitu BPJS mendapat fasilitas layanan dan memperluas rumah sakit kerjasamanya antar rumah sakit. Jadi di sini pemenuhan hak kesehatan dari negara sudah difasilitasi dan warga
juga memiliki kewajiban untuk membayar iurannya tepat waktu. Nah, ada juga yang keempat, yaitu berita tentang hak kebebasan berpendapat. Jadi untuk berita yang ini yaitu ribuan mahasiswa gelar aksi damai menolak kebijakan baru. Pemerintah sediakan ruang dialog. Nah, isi dari berita ini yaitu aksi berjalan tertib dan dijaga kepolisian. Pemerintah membuka forum diskusi. Nah, di sini hak yang kita dapatkan yaitu hak berpendapat terlindungi, sehingga demonstrasi dilakukan dengan kewajiban menjaga ketertiban, jadi tidak mengambil hak orang lain, yaitu mengganggu fasilitas umum atau mengganggu berjalannya demonstrasi. Yang kelima yaitu tentang berita tentang hak dan kewajiban, yaitu banjir di kota besar disebabkan sampah menumpuk. Pemerintah ajak warga lebih disiplin. Nah, isi dari berita ini yaitu sampah menghambat aliran sungai sehingga terjadinya banjir. Nah, analisis yang sudah dilakukan, jadi lingkungan bersih itu adalah hak semua warga. Namun kewajiban masyarakatnya itu harus menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan banjir gitu. Nah, ada juga penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama di sekolah yaitu hak belajar, mendapatkan nilai yang bagus gitu. Kewajibannya disiplin, sama juga harus menghormati guru. Ya. Yang kedua adalah di rumah. Jadi contoh hak di rumah adalah rasa aman, terus rasa kasih sayang, dan juga mendapat kewajiban yaitu membantu pekerjaan rumah, menjaga kebersihan di dalam rumah, dan lain-lain. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama adalah hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, hak juga memberi kita kebebasan, kewajiban memberi kita tanggung jawab, dan negara dan warga negara sama-sama harus menjalankan perannya masing-masing. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, tercipta kehidupan bernegara yang aman, tertib, dan adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.